Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini Selasa 30 Desember 2025, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi bagi kehidupan saya, di mana firman kali ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 di ayat yang ke-24 sampai ke-26, di mana ayat ini memiliki perikop keseluruhan yang berjudul Yesus memberitakan kematiannya. Namun kita akan berfokus khususnya pada ayat yang ke-24 sampai 26 saja. Akan saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pada ayat ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang sebuah biji gandum, di mana ia menjelaskan bahwa untuk membuat biji gandum itu bisa bertumbuh dan berbuah, ia harus terlebih dulu mati, sehingga tunas yang di dalamnya itu bisa keluar dan bertumbuh. Jadi biji itu harus mati terlebih dahulu, pecah sehingga tunasnya bisa keluar. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai seorang umat yang mengikut Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan dan dididik bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita itu harus menyadari bahwa sebenarnya kita itu bukan untuk dunia ini. Namun kita juga harus menyadari bahwa dalam berproses untuk mendapatkan suatu pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, tentunya harus ada yang kita korbankan, harus ada yang kita relakan dalam kehidupan kita. Dan yang dibicarakan pada ayat ini tentunya yang yang mengena dalam kehidupan kita adalah kita harus mengorbankan kedagingan kita, ego kita, kecintaan kita terhadap dunia ini. Karena Tuhan menciptakan kita itu sebenarnya gambaran besarnya adalah untuk hidup bersama-sama dengan Dia di kekekalan nanti. Maka dari itu, di sini Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak sampai terlalu mencintai dunia ini, tidak sampai terlalu berfokus pada dunia ini, tidak terlalu berambisi kepada dunia ini, karena kita harus bisa melihat gambaran besarnya dalam tujuan, arti, atau istilahnya goal, garis akhir dalam kehidupan kita adalah untuk hidup bersama-sama dengan Bapa di kekekalan nanti. Jadi apabila kita terlalu berfokus pada dunia ini, terlalu istilahnya tergila-gila, terlalu terikat pada dunia ini, maka kita tanpa kita sadari kita akan melepaskan sesuatu yang lebih berharga daripada cuma hidup sementara di dunia ini, yaitu hidup di kekekalan nanti. Maka dari itu kita harus rela belajar sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup dalam daging, tentunya akan sangat sulit untuk melepaskan segala sesuatu yang terlihat oleh mata ini. Namun
kembali lagi Tuhan melalui firman-Nya yang sudah disediakan bagi kita, melalui Roh Kudus-Nya yang sudah diberikan kepada kita untuk senantiasa membimbing kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, supaya kita selangkah demi selangkah, waktu demi waktu itu bisa semakin bertumbuh. Memang akan sulit untuk bisa langsung sepenuhnya lepas dari keinginan dunia, lepas dari keinginan daging kita ini. Namun dalam hari-hari kehidupan kita, melalui firman Tuhan, melalui apa yang sudah diajarkan kepada kita di gereja, di persekutuan-persekutuan, melalui sesama kita itu harus mau belajar untuk mengorbankan atau melepaskan kedagingan kita, melepaskan, mematikan ego kita, supaya dari apa yang kita matikan sebagai manusia ini akan bertumbuh tunas-tunas baru, bertumbuh buah-buah roh, di mana fokus dari hasilnya itu bukan lagi hanya hal-hal duniawi, bukan lagi hanya hal-hal materialisme yang ada di dunia ini, melainkan buahnya itu karakter-karakter Kristus yang terpancar melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, bagaimana kita bersikap. Jadi pada akhirnya hasil atau buah dari pengorbanan kita itu tidak hanya untuk dinikmati atau dirasakan kita sendiri, namun juga bahkan bisa dirasakan, disaksikan oleh orang-orang di sekitar kita yang berhubungan dengan kita, yang berkomunikasi dengan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan itu bisa dipermuliakan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Karena orang-orang di sekitar kita itu akan bisa melihat kita berproses, bertumbuh sedikit demi sedikit, meskipun pasti tidak akan bisa langsung sempurna, namun proses itulah yang akan menjadikan pelajaran yang baik bagi kita, proses untuk jatuh bangunnya itu. Namun pada garis besarnya kualitas keimanan kita, kualitas karakter kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan semakin meningkat. Jadi di sini melalui 3 ayat ini kita kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita itu harus rela berkorban. Tidak hanya berkorban dalam hal materi saja, namun juga terlebih lagi mengorbankan keinginan-keinginan kedagingan kita, karakter-karakter daging kita sebagai manusia, ego kita itu harus kita matikan, kita korbankan, kita matikan, kita hilangkan. Istilahnya selangkah demi selangkah, sehingga hari demi hari apa yang terbentuk di hati dan pikiran kita itu tidak lagi hanya sebatas karakter manusia saja, karakter daging saja, namun juga karakter-karakter Kristus yang semakin terpancar dalam kehidupan kita. Demikian, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu, anak yang mengikut Engkau Bapa, kembali diingatkan untuk rela mengorbankan apa yang ada dalam diri kami, tidak hanya sebatas materi saja Bapa, namun juga mengorbankan atau menghilangkan atau mematikan keinginan daging kami, karakter ego kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi seperti Engkau Bapa, sehingga hari demi hari apa yang terpancar dari kehidupan kami itu adalah karakter-Mu Bapa, karakter Kristus yang sejati.
supaya dari kehidupan kami nama-Mu bisa semakin dimuliakan, kehidupan kami bisa menjadi saksi dan menjadi inspirasi bukan hanya untuk diri kami sendiri Bapa, tapi juga orang-orang di sekitar kami, bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Bapa. Sehingga Bapa, dalam kehidupan kami akan bisa melihat gambaran besar dari tujuan penciptaan-Mu Tuhan, yaitu supaya kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami tidak hanya berfokus pada dunia ini, pada keinginan daging saja, pada ego kemanusiaan kami saja, namun juga berfokus kepada Engkau Bapa, sehingga pada akhirnya kami bisa bersama-sama dengan Engkau di kekekalan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online pada edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.